nak ngajak minta. Kata abahnya, yo nak calon menantu jagain jangan sampai ada apa-apa, nitip. Ini kata lucing ya, sama baik di perantara. Laki-laki itu mencoba proses pengenalan terhadap perempuan melalui orang yang terdekat dengan dia, baik itu dengan mahramnya yang lanang. Jangan kaget nak kenal sama betina ini dengan adik dia, ayu dia. Tidak jadi dengan ayunya, adiknya lah kena kenompat, merasa nyaman, salah. Tapi dengan mahram dia, lanang, adiknya laki-laki, ditanya, cak mana ayu di rumah? Ya, gajin tak dia? Jam berapa dia bangun? Kata adik tadi, oh dia bangun 7:30. Salah itu. Tapi kata apa namanya, adik laki-lakinya masya Allah ayu aku tuh tak kata yang lebih dengan laki paling patennya. Wong belum bangun dia sudah ngotok baju, ngapa? Buat kopi. Tahajud tanpa malam, dia ngaji Quran tidak lupa, dan juga tidak lupa satunya rajin menabung. Nah itu cara ta'aruf. Itu juga bagi perempuan untuk kenal dengan laki-laki. Cari uang yang terdekat dengan dia, adiknya perempuan atau ayunya perempuan, atau seumpama ada misan dia yang memang kenal dengan laki-laki ini, sehingga dari sinilah prosesi perkenalan satu sama lain. Kalau cocok bismillah, tidak cocok tidak seret karena jam 8:30 belum bangun tadi, ya sudah bisa cari pasangan yang lain. Ini cara ta'aruf yang memang disunnahkan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak terbudi, tidak terbudi, khususnya bagi akhlak terhadap laki-laki, dan penting juga bagi laki-laki terhadap perempuan. Jangan kita tadi dia ngomong ke, jangan kita bisa ada juga, masya Allah. Soleha anak aku tuh, kata maknya, masya Allah, sudah 4 ikut lamang datang kepadaku, ku tolak galau demi engkau wahai calon suami anakku. Manis nian, manis nian. Pokoknya dia nih masya Allah tak pernah tinggal tahajud, tak pernah dia tuh tinggal sholat 5 waktu. Kalau pagi-pagi sudah nolong aku, jangan langsung percaya. Namanya maknya bagus sih, cari dari sumber yang lain. Cak mana kalau di sekolahnya, di kuliahnya, di komunitas irmahnya, misal dia pernah masuk irmah, oh baik nian dia tuh surah, dia galak injuk kami duit, dia nih soleha, tidak galak nak pacaran. Oh sudah bismillah, kata kawan-kawan adul asik orang itu bismillah. Itu cara ta'arufan yang baik menurut syariat, tanpa ada kontak fisik, bahkan kontak dari segi komunikasi yang berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, untuk ukhti tadi yang bertanya tadi dengan ta'aruf ukhti ya, jangan lagi ada Ustaz melanang yang galak ke ngajak ke Sungai Musi itu caknya hantu bangi kan. Lanjut, siapa yang lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Ustadz mengenai yang kata Ustadz tadi, jodoh telah ditentukan 50.000 tahun yang lalu sebelum kita lahirkan. Saya ingin bertanya, saya sebelumnya pernah mendengar 2 orang Ustadz ceramah dengan yang berbeda. Yang pertama, beliau berkata jodoh itu tidak bisa dirubah orangnya, hanya keadaannya yang bisa berubah. Misal semasa dia belum menikah, dia seorang perokok, ketika menikah jadi seorang yang tidak perokok lagi. Nah, yang kedua, ustadznya bilang kalau kita memang mau sama orangnya, kita doakan, karena ada sebagian doa Allah kabulkan tergantung permintaan hambanya. Bagaimana untuk pendapat 2 ustadz tersebut, dan apakah boleh kita mendoakan satu orang nama? Karena kalau kita mendoakan satu nama, takutnya kita berharap kepada kepada selain Allah,
dan bagaimana cara kita ikhlas menerima apabila orang tersebut tidak sesuai ekspektasi kita dan tidak menjadi jodoh kita. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ya. Boleh tak request sama Allah? Ya Allah, kalau dia bukan jodoh aku, si Fulan bin Fulan, yang Masya Allah sifatnya ini, aku pengen yang sifatnya hampir sama lah. Sekian sifat, kalau Cak Saro-Saro biar dia tulah ya Allah. Ini salah satu yang salah Allah. Bisa jadi, misal seumpama dia memang jodoh kita, maka tak kemana, pasti bakal banyak manusia yang ada di bumi ini pengen menyatukan, tak bakal bersatu. Nah, makanya tadi tinggal kita jalankan asas pondasi-pondasi yang kita sebutkan di materi tadi, bahwa langkah-langkah mencari jodoh demikian, bukan kita tertentu dalam satu nama. Tinggal kita boleh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jodoh kita yang terbaik dari segi agama yang bakal jadi pasangan kita, maka boleh di request. Seumpama benar tadi dia misalnya perokok sebelum nikah, dengan doa kita, dengan ikhtiar perubahan diri kita pribadi, akhwat sekalian, memperbaiki maksiat seberat apapun, kalau seumpama kita doakan dan menjadi betul-betul dia adalah jodoh kita yang Allah takdirkan, pas sudah nikah dengan kita, dia bakal berubah 100%. Bisa jadi, ya. Dan itu boleh-boleh baik, jaiz bagi Allah dan mudah baginya. Nah, tapi kalau seumpama caknya dia tuh lah Ustaz, ya Allah, tak galak yang lain, kalau aku tidak dengan dia, hidup aku tak bakalan. Nah, itu yang dilarang oleh syariat. Maka dari sinilah syariat mengharamkan pacaran, ya. Karena dengan pacaran kan, pacaran itu karena ada rasa cinta. Dan kita tahu, hafal mungkin pasih galo, yang nama cinta itu buta. Ngapa cinta itu buta? Bagi kita itu dilarang, karena Allah tidak ngelarang kecuali mudarat bagi kita. Saat orang pengen menikah dan sebelumnya dia pacaran, dia tak pacak nilai lagi. Maaf ada pelajar kawan, ya, kawan dari lulusan Yaman, kemudian Masya Allah hafal Quran, dia juga galak ngisi kajian ceramah, yang kemudian alhamdulillah ada kiai di Palembang nelepon ustadz ini, Ustadz, aku nih pengen nak nawari anak aku, tapi datang lo di sini. Alhamdulillah ustadznya datang ke rumah ustadz itu, kiai itu, dan dia mengilah kiai itu, aku nak nawari anak aku, ini anak aku, cari lana duduk, say katanya, panjang pokoknya, bagus anaknya. Tek anaknya keluar dari dalam rumah, bawa kopi, dengan memang kayak gitu Palembang zaman dulu. Anaknya disuruh keluar, biar nyingok ustadz tadi, biar nyingok dengan ustadz yang bakal dijodohkan dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya sudah naruhkan kopi, langsung masuk lagi gadis itu, anak dari kiai tersebut. Kemudian sesudahnya apa namanya, ditunggu lama-lama, apa dia jawaban dari anak perempuan tersebut? Masih sama. Mohon maafnya Ustadz, kata kiai tersebut, caknya anak aku ini tidak nerima dengan tawaran aku. Ngapa emangnya? Dia ini sudah punya cowok. Nak sebaik apapun lanang yang datang dijodohkan oleh wong tua, kalau seumpama betina itu sudah ada yang dikekernya, yang sudah ditain, ditempahnya. Kenapa? Karena sudah cinta tadi. Maka tak pacak lagi membuka hati untuk yang lebih baik lagi dari apa yang dia pilih dewek. Bahkan walaupun wong tuanya dewek yang milih ke. Kenapa? Karena sudah ada cinta. Akhirnya alhamdulillah wa syukurillah, ada berapa ekor
kok ini nikah sama wong, si kok lagi dia nikah juga dengan cowoknya, akhirnya pun tidak lama bersama pisah mereka, akhirnya nyesel. Yang Ustaz tadi dapat jodoh, jangan yang dengan anak, wow, ada manusia di Palembang. Inilah namanya ketika sudah ada pilihan kemudian tidak sesuai dengan syariat, membutuhkan hati, tidak lagi bisa memilih menentukan terbaik bagi kita. Itu sudah butuh dengan cinta tadi. Ya, jadi ikuti syariat, kerjakan apa yang sudah dituntut, banyak doa, minta kalau seumpama jodoh kita sudah ada ditetepi oleh Allah, minta akhlaknya yang berubah menjadi lebih baik ketika bersama kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada lagi yang ikhwan? Kita tidak ada, kita lempar ke akhwat. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf sama galo-galo dan juga Bapak. Misal kita ambil contohnya dari segi ta'aruf. Nah, pas calon kita itulah sudah jadi laki, pas awal-awal manis masuk ini sifatnya, tapi giliran dia lah sudah jadi laki, sifat aslinya itu keluar gongdian. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan kita dapat laki yang mabuk agama, itu cak mana ya Pak cara menyikapinya? Oke, itu baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Real pertanyaan ini sangat real, sama seperti yang pembahasan awal kita tadi, sama seperti pembahasan awal. Kan nak nekati betino, tak jadi akhirnya berubah, dan jadi standar yang kita pilih itu agamanya. Dan agama pacak kita tahu dari mana? Pertama dari ta'aruf, kita tanya dengan orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua dari istikharah tadi. Ketika istikharah kita memang benar-benar menuju kepada dia, insya Allah itu pilihan Allah. Dan ta'aruf tadi memang sudah bagus laki-laki tersebut. Kalau dia soleh, cinta dengan para akhwat sekalian, dia bakal memuliakan akhwat sekalian. Tapi kalau dia tidak cinta, tidak bakal menyakiti. Nah, di samping setelahnya mungkin dia dengan pergaulan pacak berubah, kadang manusia ini demikian, yazid wa yankus, imannya pacak berubah, pacak bertambah, pacak berkurang. Misal, maaf, ada laki-laki yang tadinya baik, ikut gabung di Irma, dia belajar ilmu agama, dia soleh, kita ta'aruf para akhwat dengan orang di sekelilingnya, baik nian, lanang itu baik nian, sudah nikah, jatuh ke pertemanan yang salah, membuat dia kembali kepada kerusakan, maka para akhwat sekalian tidak dituntut oleh Allah tentang perubahan mereka. Ini garis besar. Tidak bakal Allah menuntut para istri dengan kejahatan laki-lakinya. Dalam hubungan rumah tangga yang pada umumnya sekarang, kalau laki nak keluar banyak yang tanyaan dari betina, nak ke mana? Jangan lama hingga, kalau jangan cini, alah banyaknya. Betina tidak dituntut apapun yang dilakukan oleh lakinya. Walaupun lakinya jadi Fir'aun, Siti Asia tetap dibangunkan rumah di surga. Benar gak dalam Quran? Fir'aun laki, siapa laki bininya Fir'aun? Asia, salah satu dari 4 wanita terjamin masuk ke dalam surga. Ngapa? Karena dia tidak dituntut oleh Allah jahatnya perilaku Fir'aun. Jadi terserah laki-laki nak cak mana rekonya, yang penting ikhtiar kita sudah, istikharah sudah mantap. Ini laki aku, dia nak cak mana be, aku tidak dituntut, yang dituntut aku cak mana berbakti taat kepada dia, yang mana dia walaupun jahat, bukan lainnya jahat dari kelakuannya,
Tapi kalau aku berbakti taat kepadanya selain di dalam kemaksiatan, dia surga aku. Dia tuh surga aku. Kata Nabi, apabila perempuan salat 5 waktu puasa Ramadan, menjaga kehormatan ketika suaminya tak katik, dan taat kepada suaminya, taat dalam tanda kutip dalam keadaan selain maksiat, maka kata malaikat, masuklah ke juru surga dari pintu mana yang diinginkan. Tapi laki aku, Ustaz, aku sudah taat, sudah bagus, laki aku cak Fir'aun, walaupun cak Namrud tak apa-apa, itu surgamu. Nah, tapi kalau seumpama perempuan yang kebalikan, tadi para ikhwan sekalian sudah bagus nyari bini soleha, jilbabnya panjang, kemudian tak banyak nuntut, taat sama suami, di awal pertengahan dapat kawan yang jahat mempengaruhi dia. Nah, ini perlu introspeksi para perempuan, karena sejengkal dia keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, maka dia bakal dilaknat oleh malaikat. Dan kalau dia berkelakuan buruk, maka suaminya bakal mempertanggungjawab. Maka laki wajib untuk mendidik istrinya. Jadi yang semacam ini akor, Jadi kalau laki nak jahat cak mana, istri tidak dituntut. Jadi tak jadi risau. Tak payahlah untuk dipikirkan kaget berubah, tak apa-apa. Yang penting di awalnya sudah bagus, baik cara kita membangun rumah tangganya. Tapi begitu juga laki, seorang laki-laki bertanggung jawab. Kalau istrinya berubah, kewajiban bagi laki-laki tersebut untuk mengembalikan sang istri menjadi perempuan yang soleha lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sab, lakukan bahwa Sab, yang perempuan dapat membawa warna putih, atau malah sebaliknya Ustaz, yang laki-laki warna putih, yang perempuan warna merah. Cak mana cara kita menanggapi itu Ustaz? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istikharah biasanya itu jarang terjadi. Biasa jarang terjadi karena yang menentukan itu cuma sikap. Yang menentukan Allah. Tak mungkin Allah ngenjuk yang ini jahat, ngenjuk ini bagus, tak mungkin. Biasanya jarak nadir min nawadiril waqa'i. Kata ulama termasuk kejadian yang sangat jarang. Karena yang ngenjuk hasil untuk perempuan itu Allah, ngenjuk hasil laki-laki tersebut juga Allah. Biasa kalau perempuannya nyingok putih, laki-lakinya hitam. Pasti saya itu. Yang namanya istikharah, Allah yang menentukan untuk lanang sama perempuan, biasanya sikok jawabannya. Itu pertama. Kalaupun kalau baik, misal terjadi nian nak dipaksa taruhlah pokoknya Ustaz tak baca, aku nyingok nian, calon aku nyingok juga, beda. Nah, bisa jadi salah satu dari keduanya atau Jadi bahwasanya kalau orang yang menikah karena dan sekarang ini banyak orang gitu, cara merubah biar jadi berkah apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyak TikTok Anda kemas hasan yang bertanya, apa namanya 3.000 sampai 4.000 wong berlomba-lomba untuk bercerai yang melandasi pernikahan, kajian pranikah. Jadi kita mulai nyingok tahu, oh ternyata inilah yang menyebabkan dari luar. Ustaz kati-kati aku langgang anak aku cuma sudah ada 10 ikut. Kami tuh bercewekan dari SD, cewekan dari SD, SMP nyambung, SMA nyambung, kuliah nyambung, begawi di tempat yang satu, balik alhamdulillah tak bayar bongkos, balik kami bermotor berdua dan lain sebagainya. Iyo yang nampak ke kita tak apa-apa, tapi pastikan batin dia tersiksa, saling menyiksa satu sama lain. Batin mereka tidak bakal dapat ketenangan. Nyambung kata rahmat dari
dari Allah. Kalaupun ada yang masih bertahan, yaitu bisa jadi korban. Makan hati terus setiap hari terus. Karena tak kata rahmat yang tercurah di dalam rumah tangga tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita pacak berubahnya? Paling tidak malayudrok mamadofat. Kalau sudah terlanjur, dulunya sudah pacaran, kemudian mereka menikah, alhamdulillah punya anak, maka para ulama nyatakan mamadofat, seperti dosa-dosa yang lain. Apa yang lalu sudah berlalu, anggapnya sudah berlalu. Wal mu'amal gaib, dan perkara yang akan datang kita tidak tahu. Falakas sa'atu latif antafiha, bagimu hari sekarang yang kau berada, artinya dia tinggal menyadari kesalahan yang pernah mereka lakukan, melandasi rumah tangga dengan pacaran. Itu pertama, menyesali, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hiasi rumah tangga tersebut dengan amal-amal soleh, salat jamaah, baca Quran banyak-banyak rumah tersebut, sebagai bentuk wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, kata Nabi SAW. Niscaya tamhuha, sedikit demi sedikit bakal ngikis kesalahan kita di masa yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang bertanya? Dua lagi pertanyaan terakhir. Dah. Izin Ustadz, saya pernah bertanya kepada teman saya yang sudah menikah tanpa jalur pacaran. Ada yang menjawab, saya bertanya seperti ini, apa yang kalian rasakan saat pertama kali bertemu dengan jodoh kalian atau calon suami kalian? Ada yang menjawab, saya melihat calon saya itu ada sesuatu rasa yang berbeda dibanding saya melihat laki-laki yang lain, atau ada rasa suka tapi rasa itu sulit dijelaskan, Ustadz. Terus ada lagi yang menjawab, saya tidak ada rasa sama sekali, saya menikah atas keyakinan, tapi setelah menikah timbul rasa cinta. Nah pertanyaannya, yang paling benar itu seperti apa, Ustadz? Ciri-ciri kalau itu jodoh kita, sedangkan kita belum terlalu kenal bagaimana karakternya, atau adakah clue dari Allah? Biasanya seperti apa setelah istikharah selain dari berupa petunjuk warna tadi? Tapi ini belum menuju proses lamaran, agar kita tidak salah menduga atau menebak, Ustadz. Terima kasih. Insyaallah, Jadi memang demikian, bagus pertanyaannya, bahwa ketika sudah kita istikharah, maka selain warna petunjuk yang kita ajarkan lebih mudah untuk kita menentukan ini baik atau buruk, biasanya diberikan oleh Allah kelancaran. Kelancaran kan sudah melamar, kemudian bagus petunjuknya, biasanya Allah mudahkan prosesi setelahnya sampai jenjang pernikahan. Itu dialami oleh orang-orang yang sudah menikah, termasuk anak. Termasuk anak. Pertama kali dikenal ke ta'aruf, melalui abahnya, uminya, kemudian sudah mantap dia yang bakal nak dilamar, kita malam-malam tak besak-besak, cuma beberapa orang yang hadir ke rumah sana, kemudian kita melamar, kasih pengikat, setelahnya wallahu alam, yang seharusnya kita ngatakan tak mampu, tak mungkin, ngapuk baru balik dari Yaman, masih buntu, masih buntu, duitnya mana? Tapi alhamdulillah setelah lamaran itu kita istikharah selesai, ada baik, dan tidak disangka-sangka lancarnya segala urusan untuk melakukan akad nikahnya di Masjid Agung. Lagi resepsinya di gedung UIN kampus A. Tak tahu dari mana ada yang nak dekati, Ustadz kapan jadi nikah? Alhamdulillah jadi, tapi itulah nanti ada problem. Ketika disebutkan, sudah Ustadz, problem Ustadz tenang deh, Ustadz ke mana selesai kalau, Masya Allah, tidak disangka. Itulah Allah lakukan ketika kita sudah punya niat yang baik. Setelah istikharah dia benar bagus bagi engkau, maka Allah pasti akan permudah.
Yang kemudian benar dikatakan yang kawannya sudah nikah tadi, yang namanya cinta memang perlu ada pengenalan. Dengan ta'aruf tadi biasanya akal tumbuh, dengan akhlak dia yang baik kita dengar, minimal ada tumbuh setitik dari cinta. Dan ketika sudah menikah, insya Allah cinta itu bakal Allah kembangkan dengan sempurna, dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhalang dari campuran hawa nafsu syahwat kegiatan kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Bagi yang bertanya nanti bisa langsung titipan Ustaz dari tidak menyebutkan nama Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah restu orang tua khususnya pihak laki-laki itu mutlak keputusan final dalam rencana pernikahan, tidak layak lagi untuk dilanjutkan punya?